Kali ini saya mau mengajak saudara belajar mengenai konsisten. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsisten itu artinya tidak berubah-ubah atau juga taat ajas, taat prinsip, taat hukum-hukum dasar, taat kepada apa yang sudah diputuskan, konsisten. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari kehidupan Sadrah, Mesah, dan Abednego, 3 pemuda yang memegang teguh konsistennya. Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk harus menyembah patung emas yang dia buat. Namun Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah punya keputusan, dan dia konsisten kepada keputusannya, tidak akan menyembah patung emas itu. Dia ditekan oleh Raja Nebukadnezar, namun mereka berkata seperti ini. Di dalam Daniel 3 ayat 16, 17, dan 18. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ancaman besar sering sekali menjadi penggoda, mencobai konsistensi kita. Konsistensi seorang anak yang ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, sering sekali diuji oleh teman-temannya, yang kalau dia tidak ikut dengan teman-temannya, maka dia disebut sebagai anak mami atau kuper, atau dia akan dimusuhi, dia akan ditinggalkan. Dan itu tentu mengganggu pikiran sang anak. Banyak anak yang mengalami hal yang sama. Bahkan anak-anak SMP yang tidak mau merokok, maka dikatakan temannya dia banci dan lain sebagainya. Hal seperti itu sering sekali menggoda untuk sang anak jatuh dan tidak berkonsisten dengan apa ajas-ajas awal, kesepakatan-kesepakatan awal yang sudah dia buat dengan orang tuanya. Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadapi hal yang sama, bahkan jauh lebih berat daripada itu. Ingat saudaraku, ancaman itu adalah hal pertama yang sering mengganggu konsistensi kita dengan Tuhan. Saat ini, ancaman susahnya kehidupan, ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Ancaman bisnis saudara bangkrut, ancaman toko saudara rugi, sedang ada di depan mata barangkali. Lalu apakah itu mengganggu konsistensi saudara dalam mengikut Tuhan? Apakah saudara izinkan hal itu mengubah rasa cinta saudara kepada Tuhan, lalu saudara menggantikannya dengan semakin mengandalkan kekuatan saudara, hikmat dan akal pikiran manusia saudara, supaya tidak jatuh ke dalam kebangkrutan? Hati-hati dengan godaan pertama dari konsistensi saudara, yaitu tekanan kehidupan. Tetapi konsistensi juga sering diuji oleh peluang-peluang yang ada di depan mata, yang sepertinya merupakan jalan pintas untuk memperoleh keberhasilan. Ada banyak orang yang gagal menjaga konsistensi sebagai anak Tuhan, karena dia melihat menjadi anak Tuhan terlalu banyak hal yang membatasi gerak langkahnya dalam berbisnis, dalam berusaha. Dia tidak bisa lagi suka-sukanya, tidak bisa lagi bohong kecil-kecilan. Lalu dia berkata, ya sudahlah, nanti saja ikut Tuhan. Sekarang aku manfaatkan dulu peluang ini. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang meninggalkan pelayanan
karena sedang melihat ada peluang di dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Lalu dia tinggalkan pelayanan. Bahkan dia tinggalkan Tuhan untuk mengejar apa yang menurut dia lebih prioritas. Konsistensinya hancur berantakan. Hanya karena berpikir dengan kemampuannya memanfaatkan peluang yang di depan mata, dia akan meraih keberhasilan. Tentu saja ini merupakan sebuah pilihan yang bodoh, saudaraku. Sebab semuanya kan ada dalam kendali Tuhan. Mengapa kita mengejar peluang itu seolah-olah kalau kita kejar walaupun meninggalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkannya? Tidak. Tidak. Barang siapa yang meninggalkan Tuhan, maka sebetulnya dia sudah ditinggalkan oleh semua keberhasilan dan kemenangan. Tapi barang siapa yang melekat dan mendapatkan Tuhan, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan semuanya. Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah memiliki ketetapan. Karena apa? Imannya yang kuat. Dia berkata, satu, Allah yang kami sembah akan melepaskan kami. Namun, yang kedua, dia berkata, namun sekiranya Allah yang kami puja tidak melepaskan kami, maka hendaklah Tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung emas itu. Ini menunjukkan apa? Orang-orang yang konsisten, orang-orang yang menempatkan apa yang sudah menjadi prinsip dasar di atas segala-galanya, sekalipun nyawa taruhannya. Sadrah, Mesah, dan Abednego menempatkan iman kepada Tuhan di atas segala-galanya, sekalipun nyawa taruhannya. Dua hal ini, dia percaya Tuhan sanggup melepaskannya, dan dia menjadikan Tuhan adalah segala-galanya. Inilah dua hal yang dimiliki oleh orang yang konsisten dalam mengikut Tuhan. Saudarakah orangnya? Ayo belajar menjadi orang yang konsisten di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita.